Sore itu, aku sedang terburu-buru, gang sempit di antara rumah-rumah tua itu membuat langkahku tak terkontrol. Tanpa sengaja, aku menabrak seorang wanita yang kelihatannya juga sedang buru-buru keluar gang, dan hampir saja dia terjatuh. "Maaf Bu, saya nggak sengaja, saya buru-buru," kataku cepat sambil menahan lengannya. Ia tertawa kecil, lembut sekali suaranya. "Iya, nggak apa-apa Mas, namanya juga orang kesusu." Aku jadi salah tingkah, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena sesaat tadi aku merasa seperti menyentuh sesuatu yang empuk dan hangat, tapi aku alihkan pikiran. Setelah meminta maaf lagi, aku lanjut berjalan. Di IG, aku lihat ada info kos murah di sekitar situ. Aku butuh tempat tinggal baru, kos lama mau direnovasi dan semua penghuni diminta pindah sementara. Begitu sampai di alamat tujuan, pintu gerbang tertutup rapat. Aku pencet bel beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Dari rumah sebelah, seorang wanita muncul, rambutnya dicepol sederhana, wajahnya agak lelah tapi tetap cantik. "Nyari Bu Marni ya?" tanyanya sambil melangkah mendekat. "Iya Bu, iya, saya mau lihat kosnya," balasku. "Bu Marni lagi ke rumah sakit, jenguk Pak Burhan, mungkin agak lama. Kalau Mas mau nunggu, sini aja duduk di teras saya. Kebetulan saya baru pulang kerja." Aku mengangguk, agak ragu, tapi akhirnya mengucap terima kasih. Teras rumahnya nyaman. Ia membuatkan teh hangat, lalu duduk bersamaku. Ada wangi tubuhnya yang samar, bercampur aroma bunga dari pekarangan. "Makasih ya Bu, maaf merepotkan," kataku. Ia tersenyum, ada kerutan halus di sudut matanya. "Jangan panggil Bu dong, aku Desi, panggil aja Mbak Desi." Namanya terasa hangat di lidah Mbak Desi. Usianya mungkin 10 tahun di atasku, tapi cara bicaranya ringan, hangat dan menenangkan. Sambil menyeruput teh hangat, aku masih ngobrol santai dengan Mbak Desi di teras. Suaranya renyah, dan caranya menatap saat bicara bikin nyaman. Jujur aja, baru kali ini aku merasa dihargai sebagai lawan bicara, bukan sekadar anak kos yang numpang tinggal. Tiba-tiba, suara deret pagar terdengar dari arah samping. Seorang wanita parubaya masuk sambil menggenggam kantong plastik berisi buah. Langkahnya anggun, meskipun wajahnya tampak lelah, tapi ekspresi itu berubah saat matanya bertemu denganku. Aku terdiam, dia juga tampak kaget. Dia wanita yang ketabrak di gang tadi. "Oh, ternyata Masnya yang nyari kos ya?" katanya sambil sedikit tersenyum. "Kita ketemu lagi, cepet banget ya." Aku nyengir salah tingkah. "Iya Bu, maaf banget soal tadi, saya bener-bener gak sengaja." Mbak Desi tertawa pelan. "Loh, kalian udah saling kenal rupanya." "Kenai mendadak Des, Masnya ini yang nyeruduk aku di gang sempit tadi. Untung aja buah yang aku bawa gak mental semua." Kami semua tertawa, tapi di balik tawanya, aku mulai memperhatikan Bu Marni dengan lebih saksama. Kulitnya bersih, matanya teduh, dan cara bicaranya tenang sekali. Meski mungkin usianya hampir 2 kali lipat dariku, aura keibuan yang hangat dari dirinya bikin jantungku bergetar aneh. "Mas, siapa tadi namanya?"
Tanya Bu Marni sambil membuka pintu pagar kecil menuju rumah kos. Bayu, Bu, jawabku. Mas Bayu, mari kita lihat kamarnya. Kebetulan kamar kosong di lantai atas, tapi jangan takut naik tangga ya. Aku tertawa kecil. Enggak, Bu, saya malah suka yang tinggi-tinggi. Entah kenapa, kalimat itu terdengar ganda di telingaku sendiri, dan Bu Marni sempat melirik dengan ekspresi sulit kutebak. Matanya sebentar saja memandang ke arahku, lalu membuka pintu rumah kosnya. Ya sudah, saya tinggal ya. Kalian berdua kelihatan cocok ngobrol, kata Mbak Desi sambil mengedip nakal padaku. Dan saat aku mengikuti Bu Marni masuk ke dalam rumah kosnya yang bersih dan rapi itu, perasaanku mulai campur aduk. Aku datang mencari tempat tinggal, tapi sejak sore itu, sepertinya aku mulai menemukan lebih dari sekadar tempat bernaung. Mata Bu Marni sempat menoleh ke arahku saat kami menaiki tangga, dan entah kenapa senyumnya terasa lain. Seperti ada sesuatu yang akan dimulai di antara kami yang beda usia, tapi ini mungkin punya ruang yang sama dalam kesepian. Di dalam rumah kos yang bersih dan rapi itu, Bu Marni menuntunku naik ke lantai 2. Setiap sudut rumah ini terasa hangat, penuh sentuhan pribadi, seperti ada cinta yang tinggal di setiap detailnya. Ini kamarnya Mas Bayu, gak terlalu besar, tapi cukuplah buat sendiri, katanya sambil membuka pintu. Angin sore masuk dari jendela besar, menggerakkan tirai tipis berwarna krem. Bagus, Bu, nyaman banget malah. Aku menatap sekeliling, kagum dengan suasananya, bahkan bau kamarnya pun wangi, seperti aroma sabun mandi yang mahal. Bu Marni tersenyum tipis, lalu duduk di ujung ranjang, merapikan sprei dengan tangannya sendiri. Aku berdiri di pintu, masih canggung. Maaf ya Mas, Ibu sempat mikir pengen cari anak kos cewek, biar cocok sama suasana rumah ini, apalagi kamar ini dulunya kamar anak Ibu, Siska. Aku mengangguk pelan, mendengarkan. Tapi yang datang duluan malah kamu. Ya sudahlah, mungkin memang semesta yang ngatur, katanya sambil terkekeh ringan. Aku ikut tertawa, walau jantungku sedikit berdebar. Ada sesuatu dari cara Bu Marni bicara, halus, tenang, dan sedikit menenangkan luka. Iya Bu, mungkin memang takdir saya harus ketemu Ibu dulu, jawabku tanpa sadar. Bu Marni memalingkan wajah sebentar, entah menahan tawa atau menyembunyikan rona yang tiba-tiba muncul di pipinya. Ngomong-ngomong, Ibu mulai buka kos ini lagi, bukan cuma karena Siska kuliah di luar kota, tapi juga buat bantu biaya rawat Pak Burhan. Aku langsung terdiam, agak kikuk. Suami Ibu? Iya, sudah hampir 2 tahun, koma di rumah sakit, kecelakaan parah waktu dinas luar kota. Sejak itu, hidup Ibu berubah total. Suasana seketika berubah sunyi. Aku menunduk sebentar, gak enak hati. Maaf Bu, saya gak tahu. Gak apa-apa, lagi pula kamu kan baru kenal Ibu, katanya lembut. Kadang Ibu cuma butuh suasana rumah ini gak sepi-sepi amat, makanya ya, buka kos-kosan lagi. Aku menatapnya. Di balik senyum dan tutur lembutnya, ada kesepian yang nyata. Matanya kadang kosong,
kadang tajam, seolah mencari pijakan untuk tetap kuat. Ibu luar biasa kuat, kataku pelan. Ia menatapku, lama, lalu tersenyum, tapi senyumnya kali ini berbeda. Lebih lembut, lebih pribadi, ada getaran tipis yang mengalir di antara kami. Sini, katanya sambil berdiri dan mendekat. Ia menyentuh lenganku pelan, menunjuk ke arah lemari. Kalau kamu jadi tinggal, isi lemari ini bisa kamu pakai. Siska udah gak di sini lagi. Sentuhan itu sebentar saja, tapi kulitku seakan menyimpan bekasnya. Ada sesi yang pelan-pelan tumbuh, bukan nafsu, bukan kasihan, tapi rasa yang lebih rumit dari itu. Seperti simpati yang berbalut kekaguman, lalu berubah menjadi ketertarikan. Dan saat ia pamit turun ke dapur buat bikin minum lagi, aku masih berdiri sendiri di kamar itu, kamar putrinya. Tapi yang menari di pikiranku adalah ibunya. Langit sore mulai berubah warna ketika suara sandal berbunyi di depan pagar. Seorang wanita muncul, mengenakan daster hijau Tosca yang sederhana, tapi justru memancarkan aura segar. Rambutnya diikat santai, kulitnya terlihat bersih, dan wangi sabun masih terasa di udara saat ia mendekat ke teras. Mbak Desi, sapa Bu Marni dari dapur. Bu Marni, alhamdulillah, akhirnya ada juga yang ngisi kos-kosan ibu, ucap Mbak Desi ceria sambil melambaikan tangan padaku. Matanya menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum itu hangat, tapi ada semacam rasa penasaran di baliknya. Wah, jadi ada teman ngobrol nih. Selama ini palingan cuma saya sama Bu Marni doang yang sering ketemuan, apalagi sore-sore gini. Bu Marni ikut duduk, menyuguhkan kue kecil dan teh. Iya, ini kompleks kos makin sepi, Siska kuliah di luar kota, Pak Burhan juga. Ya, kamu udah tau lah tadi. Aku mengangguk pelan, tapi mataku sempat melirik ke Mbak Desi. Walau usianya 30-an, parasnya masih segar. Senyumannya manis dan cara dia menatapku seolah membuatku gak nyaman sekaligus penasaran. Mereka ngobrol akrab, layaknya dua sahabat lama. Kadang Bu Marni menyentuh tangan Mbak Desi, kadang Mbak Desi tertawa sambil melirikku cepat-cepat. Entah kenapa, aku merasa seperti masuk ke dunia baru yang aneh tapi menarik. Mas Joni belum pulang juga ya, Des? Tanya Bu Marni. Belum, Bu. Baru setahun ini kerja di Taiwan. Katanya sih 2 tahun lagi baru bisa pulang. Tapi ya gitu deh. Kadang seminggu sekali baru nelpon. Jawab Mbak Desi dengan tawa ringan yang terdengar menutupi sepi. Aku hanya diam, menyimak. Tapi batinku bergolak. Ada sesuatu dari kedua wanita ini yang membuat hatiku rawan. Yang satu lembut dan tenang seperti senja yang menenangkan, Bu Marni. Yang satu segar dan genit halus seperti gerimis di musim kemarau, Mbak Desi. Mas Bayu, kamu udah nyaman belum sama kamarnya? Tanya Desi sambil memutar cangkir tehnya. Nyaman sih, Mbak. Tapi saya belum bawa barang. Jadi, nanti malam saya balik dulu ke kos lama. Besok pagi saya balik lagi sekalian bawa koper. Oh, alah, iya ya. Biar lebih tenang ya. Iya, Bu, Mbak. Saya pamit dulu ya. Saya balik lagi. Terima kasih buat semuanya hari ini.
Bu Marni berdiri dan menghantarku sampai pagar. Hati-hati di jalannya, Mas Bayu. Sementara dari balik punggung Bu Marni, mata Mbak Desi masih menatapku, lama, seolah berkata, besok kamu balik ke rumah ini, dan cerita kita baru akan dimulai. Dan aku pun melangkah pergi, membawa satu ransel kecil dan kepala yang penuh tanya. Tentang dua wanita dewasa di rumah gang sempit yang baru saja mengajakku masuk ke dunia yang belum pernah kusentuh sebelumnya. Aku balik ke kosan pagi itu, bawa koper dan kardus isinya baju sama perlengkapan. Matahari belum tinggi dan suara burung masih rame di pepohonan gang kecil itu. Pas sampai depan pagar, Bu Marni udah di teras, nyapu sambil pakai daster panjang warna hijau daun. Rambutnya digulung sederhana, tapi tetap kelihatan anggun dan seger banget buat wanita seusianya. Oh, Mas Bayu, pagi-pagi udah dateng ya? Iya, Bu. Maksudnya Bu Marni. Jawabku agak gugup. Masuk aja, katanya sambil tersenyum. Dari belakang, suara lain terdengar. Wah, akhirnya penghuni baru datang juga, kata Mbak Desi sambil keluar rumahnya yang hanya dibatasi pagar pendek dengan rumah Bu Marni. Dia udah ganti baju rapi, celana kulot dan blaus lengan pendek, wangi sabun mandinya keikut semilir angin pagi. Senyum manisnya langsung bikin aku nunduk refleks. Mas Bayu ini ternyata rajin juga ya. Jam segini udah balik bawa koper. Boleh dong bantuin aku angkat galon juga nanti. Godanya sambil ngedip sebelah. Aku cuma bisa nyengir. Pasrah jadi bahan keisengan dua wanita manis, beda generasi itu. Kamar kosku ternyata lumayan nyaman. Ukurannya pas dan lokasinya ada di ujung rumah, cukup tenang. Bu Marni bantuin bersihin jendela, sementara aku bongkar isi koper. Dia sesekali ngelirik ke arahku, lalu bilang pelan, kalau ada yang kurang, bilang aja ya, biar ibu bantuin. Aku mengangguk, tapi dalam hati deg-degan, cara dia bicara lembut banget, matanya hangat, kayak ada sesuatu yang ganjel di balik senyumnya. Setelah makan siang, aku bantu Bu Marni angkat jemuran di belakang rumah. Angin sore mulai sejuk dan cahaya matahari jatuh miring ke halaman belakang yang rapi. Bu Marni menggulung sarung bantal terakhir, lalu menoleh ke arahku. Mas Bayu ini lahir bulan apa sih? Tanyanya sambil melipat kain. Juni, Bu, tanggal 15. Dia langsung berhenti sejenak, lalu senyum kecil menghiasi wajahnya. Loh, ibu juga Gemini loh, tanggal 14 Juni, katanya pelan. Aku ikut tertawa kecil. Wah, jangan-jangan kita emang ditakdirkan cocok, Bu. Dia menatapku dengan tatapan susah ditebak, lalu tertawa ringan. Gemini sama Gemini, itu kadang bisa jadi sahabat, bisa juga saling bahaya. Aku pura-pura mengangkat alis. Bahaya gimana, Bu? Ya, sama-sama suka nyimpan rahasia, sama-sama pintar nutupin perasaan, tapi kalau udah klik, bisa saling ngerti tanpa perlu ngomong. Perkataan itu pelan, tapi masuk sampai dada. Suara Bu Marni lembut, matanya hangat. Dan entah kenapa, untuk sesaat suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Angin berhenti sebentar.
Waktu seperti melambat, aku jadi salah tingkah, tapi pura-pura tetap santai. Kalau gitu, saya harus hati-hati sama ibu nih. Siapa tahu saya kebaca, ucapku sambil tersenyum. Bu Marni membalas senyumku, tapi senyumnya lain. Ada semacam rasa tak terucap, seperti seseorang yang terlalu lama menyimpan rindu tapi tak pernah bisa menumpahkannya. Aku memang Gemini. Tahun ini usiaku genap 23 tahun. Sudah 4 tahun aku merantau ke kota ini, kuliah sambil kerja seadanya. Aku ambil jurusan teknik elektro, sekarang udah masuk semester akhir, dan untungnya skillku lumayan. Udah setahun terakhir ini, aku nyambi kerja freelance. Kadang jadi tukang servis ACE, kulkas, bahkan kipas angin butut. Lumayan buat nambah uang makan dan bayar kos. Tapi, ya itu. Walau zodiakku Gemini, aku bukan tipe orang yang banyak bicara. Aku lebih ke introvert, nggak suka keramaian, apalagi basa-basi yang nggak penting. Di kosan lamaku, yang punya Pak Haji Bambang dan Bu Hajah Irma, aku termasuk penyendiri. Pulang kuliah atau kerja, aku langsung ke kamar, jarang nongkrong, apalagi ngobrol sama penghuni lain. Bukan sok misterius, tapi emang begitulah aku. Soal pacar, jujur, aku belum pernah punya. Banyak yang bilang aku ganteng, badan juga lumayan, hasil sering angkat-angkat barang elektronik berat, dan jarang naik motor. Jadi, lebih banyak jalan kaki. Tapi, entahlah, aku pemalu, bukan tipe yang bisa nyapa cewek duluan, atau mulai obrolan basa-basi. Padahal, katanya sih, beberapa mahasiswi bahkan wanita karier pernah terang-terangan nunjukin ketertarikan. Tapi aku cuma bisa senyum kaku, lalu balik lagi ke dunia kecilku yang tenang. Mungkin karena itu juga aku langsung merasa aneh waktu tiba-tiba merasa cocok dan nyaman ngobrol dengan Bu Marni. Apalagi setelah tahu zodiak kami sama-sama Gemini. Lucu ya, baru pertama kali aku ngerasa kayak bukan aku sendiri. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi, udara masih dingin, dan suara burung dari pohon mangga di halaman belakang terdengar samar-samar. Aku keluar kamar pelan-pelan, masih agak ngantuk. Ku niatnya mau ke kamar mandi buat mandi pagi sebelum kuliah. Tapi baru beberapa langkah dari kamar aku langsung terhenti. Dari arah kamar mandi, Bu Marni muncul, baru selesai mandi. Rambutnya masih basah, terurai, dan tubuhnya hanya terbalut handuk putih yang dililit rapi di tubuh bagian atasnya. Kami sama-sama kaget. Bu Marni menatapku dengan mata membesar, lalu buru-buru menunduk dan memegang erat handuknya. Aku juga gak sempat mengalihkan pandangan, seluruh tubuhku rasanya langsung kaku. Maaf, aku gak tahu ada kamu di luar. Ucap Bu Marni buru-buru, suaranya terdengar gugup tapi tetap lembut. Enggak, aku yang minta maaf Bu Marni. Kataku cepat-cepat, tapi lidahku agak berbelit. Wajah Bu Marni tampak merona. Sungguh, bukan hanya karena selesai mandi air hangat, tapi juga karena malu. Dia buru-buru masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan lembut, tanpa berkata lagi. Aku masih berdiri di tempat, terpaku, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan entah kenapa,
Bayangan pagi ini langsung membawaku kembali ke memori di gang sempit hari pertama kami bertemu saat tubuhku secara tidak sengaja menyenggol bagian empuk di tubuhnya. Sekarang, semuanya terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang perlahan mulai menyatu. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu dan buru-buru masuk kamar mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku bersiap ke kampus, kemeja putih, celana jeans bersih, rambut disisir rapi. Baru saja aku keluar dari kamar, terdengar suara di arah luar pagar. "Bayu," suara itu lembut, sedikit manja. Aku menoleh. Mbak Desi sudah berdiri di depan pagar rumahnya, mengenakan blus hijau muda dan celana jeans ketat. Rambutnya dikuncir, wajahnya segar sekali pagi itu. "Ke kampus ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya Mbak." "Boncengin aku dulu ke kantor ya. Sekali-kali kamu bawa Scoopy Mas Joni, motor itu udah lama nganggur," katanya sambil menyodorkan kunci motor yang digantungin gantungan Doraemon kecil. Beneran Mbak?" tanyaku agak kaget. "Beneran dong, dari dulu aku nggak bisa naik motor, sekarang ada kamu, lumayan, aku nggak repot naik angkot. Lagian kamu juga bisa pakai motornya buat kuliah atau kerja, gantian bantu-bantu tetangga yang baik ya," katanya, sambil menyenggol lenganku pelan. Aku hanya bisa mengangguk, sedikit bingung, tapi juga senang. Pagi yang aneh, tapi anehnya menyenangkan. Scoopy merah milik Mas Joni itu terlihat bersih, masih terawat. Mbak Desi duduk di belakangku, wangi parfumnya menyeruak ke hidungku saat dia berkata, "Pelan-pelan ya Mas Bayu, aku belum sarapan, jangan sampai masuk angin." Dan aku pun mulai menyalakan mesin, membonceng Mbak Desi ke kantornya. Dengan hati yang masih campur aduk kok, antara terbayang Bu Marni dalam handuk, dan wangi Mbak Desi yang terus menempel di belakangku. Siang itu, setelah pulang kuliah, langit mendung, tapi udaranya hangat. Masuk ke halaman rumah kos, parkir Scoopy merah di samping teras. Begitu membuka pagar, aku langsung melihat sosok Bu Marni duduk di kursi rotan, memegang cangkir teh hangat. Rambutnya diikat ke atas, mengenakan daster hijau pastel yang jatuh pas di tubuhnya yang gemoy. Wajahnya tenang, tapi matanya langsung berbinar begitu melihatku datang. "Bayu, udah pulang ya?" sapanya. "Iya Bu, maksudnya Mbak Marni," kataku sambil senyum, masih terbiasa memanggilnya Bu. Dia tertawa kecil. "Hehehehe, dari kemarin juga aku udah bilang, jangan panggil Bu dong, bikin aku terasa tua, bilang aja Mbak Marni. Apalagi kita kan sama-sama Gemini," katanya sambil tersenyum simpul. Aku ikut duduk di kursi teras satunya, dan tak lama Bu Marni menyodorkan segelas es teh manis dari nampan kecil di depannya. "Capek ya? Minum dulu." Aku menerimanya, mengucap terima lalu kami diam sebentar, hanya ditemani suara angin dan daun-daun yang bergesekan. "Bayu," katanya pelan, "kamu udah punya pacar belum?" Aku menoleh, tatapan Bu Marni lembut, tapi serius. Aku menggeleng pelan, sambil tersenyum malu. "Belum, aku pemalu Mbak, dari dulu malah belum pernah pacaran." Bu Marni menaikkan alisnya, seolah tak percaya. "Masa sih? Kamu tuh ganteng loh, badan juga oke,
Mahasiswi di kampus kamu pasti banyak yang suka. Aku nyengir. Hehehehe. Mungkin iya, tapi aku gak pernah berani mulai duluan. Jadi ya gini-gini aja. Bu Marni tertawa pelan, tapi nadanya dalam. Lucu ya, kamu ini kayak campuran cowok zaman dulu sama zaman sekarang. Malu-malu tapi manis. Aku merasa pipiku hangat, tapi sebelum bisa menjawab, Bu Marni menyenderkan tubuhnya sedikit ke arahku. Matanya menatap lurus dan suaranya berubah lebih lembut. Kamu tahu gak Bayu, terakhir kali aku merasa diperhatikan itu. Udah lama banget, sejak Pak Burhan koma, rasanya rumah ini kosong, hidup juga kosong. Aku terdiam, tak tahu harus membalas apa. Mungkin itu juga sebabnya aku langsung senang waktu kamu datang. Kamu Gemini, aku juga Gemini, tapi kamu juga sopan, gak genit, dan kelihatan tulus. Aku menelan ludah, gugup, lalu tiba-tiba Bu Marni tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawanya hanya sesaat, kemudian dia berkata lebih pelan, hampir berbisik. Bayu, kalau kamu gak keberatan, boleh gak aku kadang numpang ngobrol sama kamu, curhat, atau sekadar temani aku duduk seperti ini. Soalnya, aku sudah lama merasa sendirian. Aku menatap wajahnya, cantik, matang, ada keteduhan sekaligus rasa sepi yang dalam. Aku mengangguk pelan. Aku juga senang ada yang ngajak ngobrol. Aku pun selalu sendiri, Mbak. Dia tersenyum. Kali ini senyumnya terasa lebih dekat. Matanya berkilau. Lalu dia bangkit berdiri, berjalan masuk ke rumah, tapi sebelum masuk, dia menoleh lagi. Nanti malam, kalau kamu belum ngantuk temani aku, ngobrol lagi ya di sini. Dan aku hanya bisa mengangguk lagi, dengan jantung yang berdetak pelan, tapi dalam. Malam itu, habis Isya, suasana rumah sudah sepi. Mbak Desi mungkin sudah masuk ke kamar kontrakannya di sebelah. Suara jangkrik terdengar jelas, bersahut dari arah kebun kecil di belakang rumah. Aku duduk di teras, masih dengan kaos dan celana training setelah mandi. Teh hangat sudah kupersiapkan sendiri di meja, sambil nungguin janji Bu Marni tadi siang. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka perlahan, dan muncullah dia, Bu Marni. Malam itu, dia mengenakan daster panjang berbahan satin tipis, warna merah marun dengan bunga-bunga kecil. Kainnya jatuh pas membentuk lekuk tubuhnya yang, ya ampun, gemoynya maksimal. Bahunya terbuka sebagian dam, rambutnya tergerai, masih sedikit lembab, aroma sabun dan lotion menyeruak saat dia lewat di sampingku. Aku langsung gugup, pura-pura membetulkan gelas teh, padahal mataku susah berpaling. Apalagi waktu dia duduk, dasternya sedikit tersingkap di bagian lutut, kakinya putih dan jenjang. Dia sadar aku mencuri-curi pandang, tapi pura-pura tidak melihat. Senyumnya malah makin tipis, seperti tahu sesuatu. Loh, Bayu bikin teh juga? Ih, perhatian banget sih, katanya sambil mengambil gelas. Aku nyengir canggung. Hehehe, cuma iseng aja mbak. Kamu pasti banyak yang suka ya kalau udah begini, katanya sambil memutar gelas perlahan. Punya pembawaan tenang? Gak cerewet, tapi bikin penasaran. Aku menelan ludah. Suara Bu Marni malam itu lebih pelan, lebih dalam dan jujur.
bikin merinding. "Bayu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, tatapan kami bertemu, mata coklatnya tampak lembut di bawah lampu teras yang temaram. "Boleh jujur enggak?" tanyanya. Aku mengangguk. "Boleh." "Kamu itu bikin aku merasa muda lagi. Kamu sopan, gak neko-neko. Tapi, jadi senang nungguin waktu kamu pulang. Tadi siang waktu kamu bilang belum pernah pacaran, aku kayak langsung ingin melindungi kamu." Aku tertawa kecil, gugup. Aku yang harusnya melindungi Mbak. Dia menatapku lebih lama. Ya, mungkin kita bisa saling jaga, saling isi ruang yang kosong. Suasana hening sesaat, hanya suara detak jantungku yang menggema di dada. Tapi entah kenapa, malam itu terasa hangat, terlalu hangat. Lalu tiba-tiba dia bangkit berdiri, membawa gelas kosongnya. Saat melewatiku, tangannya menyentuh pundakku pelan. "Makasih tehnya ya. Nanti kalau kamu belum tidur, kita bisa ngobrol di dalam ruang TV." Dia masuk perlahan ke dalam rumah, meninggalkan aroma tubuhnya yang lembut dan menggoda. Aku masih duduk di teras, dengan kepala penuh pikiran dan dada yang makin sesak. Malam ini terasa berbeda. Ruang TV, malam yang pelan namun penuh isyarat. Setelah beberapa menit nunggu, aku pun masuk pelan ke ruang tengah. Lampu sengaja redup, hanya ada satu lampu pojok yang menyala temaram. Bu Marni sudah duduk di sofa panjang, mengenakan daster yang sama. Tapi kini rambutnya diikat ke atas, menyisakan beberapa helaian yang jatuh alami di pelipis. "Masuk Bayu," katanya sambil menepuk sisi sofa di sebelahnya. Aku duduk hati-hati, menjaga jarak. Tapi entah kenapa, aura Bu Marni malam itu bikin tenang. Wajahnya tersenyum, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam, entah rindu atau rasa yang sudah lama ia pendam. "Aku suka ruang TV ini," katanya membuka percakapan. "Dulu, sebelum Pak Buran sakit, kami sering duduk bareng di sini tiap malam. Tapi, sejak beliau koma, ruang ini jadi sepi." Aku menatapnya pelan. "Sekarang, ruang ini nggak sepi lagi, Bu." Dia menoleh, tersenyum, lalu berkata lirih, "Makasih, Bayu." Lalu dia mulai bicara tentang Siska, anak semata wayangnya yang kini kuliah di luar kota. Tentang malam-malam sunyi yang hanya ditemani bunyi jam dinding dan dengung nyamuk. "Kadang aku cuma butuh orang buat diajak ngobrol kayak gini. Gak semua kesepian harus diisi dengan pelukan. Kadang cukup kehadiran yang tulus." Aku mengangguk. Aku juga seneng bisa ngobrol kayak gini. Rasanya beda, damai. Dia melirikku, senyumnya makin lembut. "Kita sama-sama Gemini ya. Tapi kamu versi yang lebih kalem, lebih tulus dan jujur. Aku suka orang yang kayak gitu." Jantungku berdebar. Aku tak tahu harus menjawab apa, jadi hanya tersenyum dan memalingkan wajah. Lalu tiba-tiba, tanpa banyak kata, Bu Marni bergerak pelan mendekatiku. Tangannya menyentuh tanganku yang ada di pangkuan, lembut, hangat. "Aku boleh kasih kamu sesuatu nggak?" bisiknya. Aku menoleh, belum sempat menjawab. Ya, dia perlahan mendekat dan di tengah keheningan ruang TV itu, kecupan hangat mendarat pelan di pipiku, lembut
tapi bikin tubuhku kaku seketika. "Selamat malam, Bayu," katanya sambil mundur perlahan, senyumnya tetap tenang, matanya teduh. "Istirahat ya, besok kamu pasti sibuk." Aku masih terpaku saat dia berdiri, lalu meninggalkanku sendirian di sofa. Beberapa menit kemudian, saat aku sudah di kamar dan baru saja rebahan, notifikasi WhatsApp muncul, Mbak Desi. "Mas Bayu, jangan lupa besok anterin aku lebih pagi ya. Jam 6.30 udah harus jalan. Makasih sebelumnya." Aku membaca pesan itu sambil mengusap pipiku yang barusan dikecup Bu Marni. Pagi itu, setelah kejadian malam yang bikin hatiku deg-degan, aku sudah siap di depan rumah seperti janji Mbak Desi. Skupi putih milik Mas Joni sudah siap kupacu, dan tak lama Mbak Desi keluar dari pintu rumahnya. Ia mengenakan blus warna coklat susu yang pas di tubuh dan celana jeans gelap. Rambutnya tergerai rapi dan aroma parfumnya menguar samar saat ia berjalan mendekat sambil membawa tas kerja. Senyumnya manis dan sejenak. Aku lupa Bu Marni pernah menciumku semalam. "Udah siap Mas Bayu?" tanyanya ceria. "Siap Mbak." Saat di atas motor, pelan-pelan tangannya melingkar di pinggangku. Baru kali ini aku diboncengi perempuan begini, dan jujur deg-degan juga. Tapi aku berusaha tetap fokus ke jalan. Kami ngobrol ringan di sela perjalanan, dan Mbak Desi tampak nyaman sekali. Jam makan siang, notifikasi WhatsApp dari Mbak Desi masuk. "Mas Bayu, kalau nggak sibuk, makan siang bareng yuk. Aku pengen ngenalin warung soto langganan aku. Deket kok." Aku langsung balas oke. Dan setengah jam kemudian, kami bertemu di warung sederhana yang cukup ramai. Saat kami duduk, Mbak Desi membuka pembicaraan sambil meniup uap dari semangkuk sotonya. Warung ini dulu tempat favoritku sama Mas Joni sebelum dia berangkat ke Taiwan. Aku hanya diam, memberi ruang untuknya bicara. Udah setahun lebih dia kerja di sana. Awalnya sih rajin kabar, tapi sekarang makin lama makin sepi. Chat dibaca tapi nggak dibalas. Telepon juga nggak pernah diangkat lagi. Aku menatap wajahnya. Ada senyum, jelas menyimpan luka. "Maaf Mbak." Dia menggeleng pelan. "Nggak usah minta maaf. Kadang aku juga bingung, harus sedih atau marah. Tapi ya begitulah." Katanya gosip dari temennya, Mas Joni sekarang deket sama TKW juga di sana. Entah bener, entah enggak. Aku menatapnya. Ada sekilas tatapan lelah di matanya, tapi juga kehangatan. Lalu ia tersenyum padaku. "Tapi sejak kamu pindah ke kos itu, rasanya rumahku gak sesepi biasanya." Dadaku sedikit bergetar. Aku tidak tahu harus membalas apa. Tapi tatapan mata Mbak Desi siang itu terasa berbeda. Mungkin ini bukan cuma makan siang biasa. Malam itu, rumah terasa hening. Angin bertiup pelan dari jendela ruang TV yang sedikit terbuka. Aku baru selesai mandi dan duduk di ruang depan sambil menyelesaikan sedikit tugas kampus di laptop. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari arah dapur. Aku menoleh. Bu Marni berdiri di sana, mengenakan daster biru muda dengan rambut diikat seadanya. Wajahnya sembab, matanya memerah seperti habis menangis. "Mas Bayu," katanya pelan.
Aku berdiri cepat, meletakkan laptop ke samping. Bu Marni, kenapa? Dia tidak langsung menjawab, hanya berdiri diam, lalu berjalan mendekat, matanya berkaca-kaca. Tadi sore, waktu jenguk Pak Burhan, dokter bilang kemungkinan sadar dari koma itu kecil sekali. Aku hanya bisa menatapnya, tak tahu harus bicara apa. Lalu ia berkata lagi, suaranya bergetar. Aku tahu itu bisa terjadi, tapi dengar sendiri dari dokter itu, rasanya seperti dijatuhkan dari langit, Mas. Pelan-pelan aku ulurkan tangan, menyentuh lengannya. Ia tidak menolak, bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Dan saat aku berkata, saya ikut sedih, Bu. Ia langsung memelukku, tangisnya pecah di pelukanku. Aku lelah, Mas Bayu. Aku capek, aku kesepian, aku udah berusaha kuat terus. Pelukannya bukan sekadar pelukan biasa, ada luka yang dalam di baliknya. Tangannya memeluk pinggangku erat, kepalanya bersandar di dadaku. Aku biarkan semua itu terjadi, membiarkan tangisku sendiri tertahan di tenggorokan. Beberapa menit kami hanya diam, saling diam dalam keheningan malam yang penuh rasa. Setelah isaknya mereda, Bu Marni mendongak sedikit menatapku. Mata kami bertemu, lalu tanpa banyak kata, dia mendekat dan mencium pipiku lembut. Maaf, Mas, aku cuma butuh merasa gak sendirian malam ini. Aku hanya mengangguk pelan, lalu dia berdiri, merapikan dasternya, dan sebelum melangkah ke kamarnya, ia menoleh lagi. Selamat malam, Mas Bayu. Terima udah ada. Lalu pintu kamarnya tertutup pelan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Hati dan pikiranku campur aduk. Di siang hari, aku melihat sisi rapuh Mbak Desi yang ditinggal kabur suami. Di malam hari, aku menjadi sandaran Bu Marni yang perlahan kehilangan harapan hidup dari suaminya yang terbaring koma. Dan aku hanya seorang anak kos yang kini berada di tengah dua wanita yang sama-sama kesepian. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan ganjil. Udara masih dingin, mentari belum tinggi. Saat mataku terbuka sepenuhnya, aku tertegun. Bu Marni terlelap di sampingku, masih mengenakan daster yang semalam ia kenakan. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Pikiranku langsung berputar cepat, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Pelukan, tangis, ciuman di pipi, tapi setelah itu, aku menelan ludah. Apa kami? Tapi, tak ada jawaban dari pikiranku sendiri, hanya kenyataan pagi ini yang membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tanganku perlahan menyingkir dari posisiku baring, berusaha bangun tanpa membangunkannya. Tapi sebelum sempat berdiri, HP-ku berdering. Nama Mbak Desi muncul di layar. Dengan panikku geser jawab, suara Mbak Desi ceria. Mas Bayu, kamu belum bangun. Aku udah siap loh, jangan lupa anterin aku ya, hari ini harus berangkat lebih pagi. Iya Mbak, iya, aku siap-siap sekarang. Aku menutup telepon, buru-buru masuk kamar mandi, air dingin menyetakku kembali ke realita. Bu Marni masih di kamarku, Mbak Desi sedang menungguku dan aku. Berada di tengah dua kehidupan yang bisa berubah sejak semalam.
Setelah mandi cepat dan beres-beres seadanya, aku kembali ke kamar. Bu Marni masih terlelap. Kutarik napas dalam, rasanya belum bisa meninggalkan kamar ini. Apalagi dengan segumpal tanya yang terus bergelayut di kepala. Tapi pagi sudah menuntut. Aku menatap wajahnya sekali lagi, tenang, lelah, cantik. Aku menunduk sebentar, lalu pelan-pelan menutup pintu kamar dari luar. Di luar, Mbak Desi sudah menunggu di pagar depan, pakai blus polos warna peach dan celana panjang hitam, rambut dikunci rapi, natural, tapi tetap menawar senyumnya menyambutku. "Mas Bayu, tumben cepet, kupikir bakal kelamaan," katanya sambil cekikikan kecil. Aku nyengir. "Tadi sempat bangun agak pagi, Mbak." "Bagus dong, kita jadi sempat sarapan bareng dulu. Aku tahu warung soto enak, deket kantor." Aku hanya mengangguk sambil menyalakan motor Scoopy-nya. Tapi pikiranku masih berputar, masih tertinggal di balik pintu kamar Bu Marni. Hari baru dimulai, tapi semalam seolah belum benar-benar usai. Sore itu langit mendung dan kabar dari Bu Marni datang lewat WhatsApp. "Mas Bayu, maaf gak bisa pulang malam ini. Pak Burhan drop, aku harus temani di rumah sakit. Doain ya." Aku sempat mengetik, "Semoga Pak Burhan segera membaik." Lalu terpaku sebentar. Rumah kosan malam ini sepi banget. Baru kutaruh ponsel, suara ketukan terdengar dari pintu pagar Mbak Desi. Ia berpakaian santai dengan sweater panjang dan celana pendek di balik dasternya yang sedikit melayang karena angin. "Mas Bayu, kamu sendirian kan? Kalau nggak keberatan, temenin aku aja di rumah ya. Aku lagi nggak pengen sendiri malam ini." Nada suaranya tenang, tapi ada raut cemas di wajahnya. Aku hanya mengangguk, dan kami masuk ke rumah sebelah. Di ruang tengah rumahnya yang temaram hanya lampu sudut menyala, Mbak Desi duduk menyilangkan kaki di sofa, lalu menawarkanku teh hangat. Obrolan kami ringan di awal, tentang kerjaanku, kuliahku, hal-hal remeh. Tapi semakin malam, arah pembicaraan mulai melayang ke hal-hal yang lebih personal. Dulu aku pikir hidup rumah tangga itu cukup saling setia, katanya sambil menatap kosong ke cangkir tehnya. Ternyata kalau satu orang udah gak peduli, yang satunya bisa hancur pelan-pelan. Aku mendengar saja. Aku tahu ini bukan minta dikasihani. Ini adalah luka yang butuh didekap. "Mas Bayu," suaranya mengejutkanku. Aku menoleh, matanya tepat menatapku. "Kalau kamu ada di posisi aku, ditinggal, dilupakan, dan malam-malam begini cuma bisa meringkuk sendirian, kamu kuat? Atau kamu juga bakal nyari seseorang buat dipeluk?" Aku tercekat, tak mampu menjawab. Tapi tiba-tiba Mbak Desi berdiri pelan, berjalan ke arahku lalu duduk di sebelah, sangat dekat. Wangi tubuhnya membuat pikiranku berkabut. "Aku cuma pengen malam ini ada yang dengerin aku," bisiknya. Kepalanya bersandar di pundakku lama, sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Selamat malam, Mas Bayu." Lalu tanpa kuduga, bibirnya menyentuh pipiku sekilas, lembut, singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Malam itu seperti jeda dari logika, terlalu jauh.
Tapi sebelum semua menjadi, aku berdiri menunduk pelan. Aku balik ke kamar ya Mbak Desi. Dia hanya tersenyum kecil, masih duduk sofa. Makasih ya, udah temani aku jadi gak merasa kosong. Hari kedua Bu Marni di rumah sakit. Aku baru pulang kuliah sore itu, lelah tapi berusaha menjaga semangat. Sepi sekali rumah kos, tak ada aroma masakan Bu Marni, tak ada suaranya dari dapur. Tiba-tiba notifikasi WhatsApp masuk, Mbak Desi. Mas Bayu, mampir sebentar ya, aku masak buat kamu. Setelah maghrib aku datang, rumah Mbak Desi temaram, hangat. Meja makan sudah tertata rapi, ada sup hangat, sambal, kerupuk, dan senyuman manis Mbak Desi. Aku pengen ada yang nemenin makan malam ini, katanya pelan. Kami makan bersama, obrolan ringan, banyak tawa. Tapi, tiap tawa itu seperti lem yang menempelkan kami semakin dekat. Setelah makan, aku membantu mencuci piring. Mbak Desi berdiri di sebelahku, lalu mendadak tertawa kecil saat kami berebut lap kering. Kayak pasangan baru ya? Katanya tanpa beban, lalu tertawa. Aku kaget, tapi juga terdiam. Kalimat itu seperti petir kecil di hati. Di ruang tengah, kami duduk di karpet, menonton film lawas. Tanpa sadar, tubuhnya makin bersandar ke arahku, matanya lelah tapi masih indah. Tangannya memeluk bantal kecil, tapi punggungnya sudah menyentuh lenganku. Mas Bayu, aku boleh egois malam ini? Tanyanya pelan, seperti angin. Aku tak paham maksudnya, tapi juga tak menolak saat kepalanya perlahan merebah di pangkuanku. Aku menahan napas, jantungku berdetak terlalu cepat. Tanganku gemetar, tapi kubiarkan mengusap pelan rambutnya. Mas Bayu, kamu orang baik ya. Entah kenapa, aku ngerasa nyaman banget deket kamu. Dia menatap ke atas, ke arah wajahku, lalu pelan-pelan mengangkat tubuhnya. Kami saling menatap, begitu dekat, terlalu dekat, dan tanpa aku sempat berpikir, dahi kami bersentuhan. Lalu bibir kami saling menyentuh, singkat, lembut, tapi cukup untuk membuat dunia terasa hening. Hanya ada aku dan dia. Aku terbangun di kamarku sendiri, masih mengenakan baju yang sama, pikiranku kacau, jantungku belum tenang. Apa yang sudah terjadi semalam? Kenapa aku merasa bersalah, tapi juga hangat? Kupandangi ponselku, pesan dari Mbak Desi masuk subuh tadi. Terima kasih untuk malam yang tenang Mas Bayu, maaf ya kalau aku terlalu dekat. Aku terdiam lama, antara menyesal dan berharap malam itu tak segera berlalu. Pagi itu mendung, langit seperti tahu kabar yang akan mengubah suasana rumah kos sederhana itu. Aku baru saja selesai mencuci muka, suara WhatsApp masuk dari Bu Marni. Mas Bayu, Pak Burhan sudah nggak ada. Aku terpaku. Pesan singkat itu terasa seperti batu besar yang dijatuhkan tepat dada. Aku langsung menghubungi Bu Marni dan terdengar suaranya parau menahan tangis. Tadi subuh, setelah 2 hari gak ada reaksi, detaknya perlahan berhenti, aku ada di sampingnya Mas. Hari itu aku langsung ke rumah sakit. Bu Marni tampak lemah, matanya sembab, tapi tetap mencoba tegar di hadapan semua yang melayat. Saat melihatku, dia hanya menatap dalam,
Dan aku tahu ada banyak hal yang tidak bisa diucapkan saat itu. Sore harinya, jenazah Pak Burhan dimakamkan di TPU dekat rumah. Mbak Desi juga ikut mengantar, berdiri tak jauh dari kami, diam, dan sesekali menatap Bu Marni dengan sorot khawatir. Malamnya, rumah sunyi, semua tamu sudah pulang. Bu Marni duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong. Aku hanya berdiri di ambang pintu, bingung harus berkata apa. Aku udah gak tahu hidupku mau kemana setelah ini, Mas Bayu, katanya lirih. Siska jauh, dan sekarang aku benar-benar sendirian. Aku mendekat, duduk di sampingnya, memberi pelukan hangat, tapi penuh kehati-hatian. Tak ada kata-kata romantis, hanya keheningan yang bicara lebih banyak dari apapun. Seminggu setelah pemakaman Pak Burhan, suasana rumah kos mulai kembali ke rutinitas. Mbak Desi sudah kembali kerja seperti biasa, aku pun mulai sibuk dengan urusan kampus dan kerja sampingan. Tapi tetap ada sesuatu yang berbeda. Bu Marni kini tampak lebih tenang. Tatapan matanya tak lagi sembab, tapi dalam diamnya ada getar-getar perasaan yang makin terasa setiap aku menatapnya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, tapi dalam kesunyian itulah perasaan mulai berani mencari ruang. Malam itu, aku baru selesai mandi, hendak ke dapur ambil minum. Ruang tengah hanya diterangi lampu temaram. Bu Marni duduk di sofa, mengenakan daster lembut warna biru muda, rambutnya digerai. Wajahnya bersih, tanpa makeup. Tapi, justru di sanalah pesonanya terasa paling tulus. Mas Bayu, suaranya pelan tapi mantap. Aku berhenti di ambang pintu dapur. Boleh duduk sebentar? Aku ingin bicara. Aku menurut, duduk di sisi kirinya, jarak kami hanya sebatas bantal sofa. Tapi malam itu, jarak itu terasa seperti jembatan menuju sesuatu yang tak bisa lagi disangkal. Aku tahu, mungkin aku egois, tapi seminggu ini, aku mulai sadar, kehilangan bukan cuma tentang Pak Burhan, aku juga kehilangan arah, kecuali kalau kamu ada. Dia menoleh, menatap mataku. Mas Bayu, aku gak tahu ini pantas atau enggak, tapi aku mencintaimu. Detik itu, udara terasa padat, hatiku berdegup kencang, tapi bukan karena terkejut, karena aku juga menyimpan perasaan itu. Entah sejak kapan, mungkin sejak tawa pertama kami saat bahas zodiak Gemini. Atau saat kecupan malam sebelum Pak Burhan kritis, atau bahkan sebelum itu, saat aku menyentuhnya tanpa sengaja di gang. Aku menggenggam jemarinya, hangat, bergetar. Bu Marni, aku juga gak bisa bohong. Ada rasa yang tumbuh dan malam ini, aku gak bisa lagi pura-pura gak merasakannya. Dia tersenyum, senyum seorang wanita yang baru berani mengaku setelah menahan begitu lama. Malam itu, kami tak berkata banyak lagi, hanya duduk berdekatan. Sesekali tanganku mengusap punggung tangannya. Dan sebelum tidur, dia mendekat, mengecup keningku dengan penuh kasih. Selamat malam Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di hidupku. Malam itu, langit mendung, suara gerimis menari pelan di luar jendela. Di dalam ruang tamu yang hangat, hanya ada kami berdua. Bu Marni mendekat lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Tangannya menyentuh jemariku,
dan matanya menatap penuh makna. Aku tahu kemana arah malam itu akan berujung. Lembut tubuhnya bersandar ke bahuku. "Mas Bayu," bisiknya pelan. "Malam ini kita sendiri lagi ya? Gak ada siapa-siapa. Kamu tahu kan aku rindu." Aku menatap matanya, hangat, jujur, penuh perasaan. Tapi malam itu ada yang berbeda dari dalam diriku. Bukan karena aku tak mencintainya, justru karena aku mencintainya terlalu dalam. Aku menggenggam tangannya, lalu menahan tubuhnya yang sudah hampir merapat sepenuhnya ke dadaku. Mbak Marni, jangan dulu." Ia mengernyit, wajahnya sedikit bingung. "Kenapa? Kamu gak suka lagi sama aku? Atau kamu sudah punya yang lain si Desia?" Aku menggeleng sambil tersenyum. Bukan itu. Justru karena aku masih suka, masih sayang. Aku cuma gak mau kita terus begini, setiap malam cenut-cenut, terus pura-pura biasa di siang harinya. Ia menunduk, sejenak terdiam. Aku melanjutkan, suara sedikit bergetar tapi mantap. "Aku ingin kamu sah jadi milikku, resmi, bukan cuma karena kita kesepian, tapi karena kita saling mencintai. Mbak Marni, aku ingin menikahimu, supaya kalau cenut-cenut lebih asoy dan halal." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi saat menoleh padanya, Bu Marni sudah menangis pelan. Air matanya jatuh satu-satu. Tapi senyumnya merekah. "Mas Bayu, kamu serius? Aku gak pernah dibikin merasa segini dicintai sejak lama." Aku angguk. "Aku serius. Aku ingin hidup bersamamu selamanya." Malam itu, kami tak melanjutkan godaan yang hampir terjadi. Kami hanya duduk berdampingan, berselimut-selimut tipis, menatap hujan di balik kaca jendela. Dan untuk pertama kalinya, kami merasa benar-benar tenang. Karena cinta tak lagi disembunyikan dan harapan mulai punya arah. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua, bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.